Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Silvana dengan NIM A1C320001 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler A. Di sini saya akan melakukan simulasi praktikum yang berjudul gelombang bunyi. Untuk melakukan simulasi ini dapat diakses melalui situs web yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Pada simulasi ini kita klik pilihan sound dan harus di-download terlebih dahulu. Jika setelah di-download itu tidak bisa membuka filenya, dapat menggunakan aplikasi bantuan yaitu dengan menggunakan Java. Tujuan sebelum itu kita harus tahu dulu. Tujuan dari praktikum ini adalah menjelaskan tentang apa itu frekuensi dan amplitudo, untuk mengetahui hubungan tekanan dengan sumber bunyi, untuk mengetahui hubungan jarak dengan sumber bunyi, untuk mengetahui pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi dan amplitudo tertentu. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang terjadi akibat adanya perapatan dan peregangan dalam medium padat, cair ataupun gas. Pada praktikum kali ini kita melakukan 4 kali percobaan. Percobaan yang pertama yaitu pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Percobaan yang kedua yaitu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Percobaan ketiga yaitu pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi 500 Hz dan dengan sudut 0,45 dan 90 derajat. Dan percobaan yang terakhir, yang keempat, yaitu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Baik, kita mulai percobaan yang pertama, yaitu dengan menggunakan frekuensi sebesar 600 Hz. Amplitudo yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu maksimum, sedang, dan minimum. Untuk mendengarkan bunyi audionya dapat diklik audio enable. Pertama kita gunakan dulu menggunakan amplitudo yang terlihat saat menggunakan amplitudo yang maksimum. Pola gelombang yang dihasilkannya itu terlihat jelas dan getarannya itu banyak. Dan kita lanjut menggunakan amplitudo yang sedang. Pola gelombangnya kurang jelas daripada sebelumnya dan getarannya pun berkurang. Lalu kita lanjut ke amplitudo yang terakhir yaitu amplitudonya minimum. Terlihat di sini bahwa tidak ada gelombang maupun getaran yang dihasilkan. Lalu kita lanjut ke frekuensi yang selanjutnya yaitu menggunakan frekuensi 500 Hz. Amplitudo yang digunakan yaitu sama saja seperti sebelumnya, yaitu minimum, sedang, dan maksimum. Pada saat menggunakan amplitudo yang maksimum, terlihat bahwa gelombang dan getaran yang dihasilkannya pun banyak, tetapi masih kurang banyak dibandingkan dengan menggunakan frekuensi yang 600 Hz tadi. Kita lanjut menggunakan amplitudo yang sedang. Terlihat di sini bahwa getaran serta gelombangnya itu berkurang dan melemah. Lalu kita lanjut menggunakan amplitudo yang minimum dengan frekuensi yang sama yaitu 500 Hz. Di sini terlihat bahwa tidak ada gelombang maupun getaran yang dihasilkan. Lalu kita lanjut ke
Frekuensi yang selanjutnya yaitu menggunakan frekuensi 300 Hz. Amplitudo yang digunakan yaitu sama saja, maksimum, minimum, dan sedang. Nah, kita menggunakan amplitudo yang maksimum. Terlihat bahwa getaran serta pola gelombangnya itu relatif pelan dan polanya itu kurang jelas. Lalu kita lanjut ke amplitudo yang sedang. Terlihat bahwa pola gelombangnya itu buram dan ya getarannya juga sedikit. Lalu kita lanjut ke amplitudo yang terakhir yaitu minimum. Di sini tidak ada pola maupun tidak ada gelombang maupun getaran yang dihasilkan. Dapat kita simpulkan bahwa apabila menggunakan amplitudo yang minimum, tidak terdapat getaran maupun gelombang yang dihasilkan. Lalu kita lanjut percobaan kedua, yaitu percobaan gelombang suara yang dihasilkan ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Yang pertama yaitu menggunakan frekuensi 1000 Hz dengan amplitudo maksimum, sedang, dan minimum, dan posisi orangnya yaitu di sebelah kiri. Di sini gelombang suara maupun getaran yang dihasilkannya itu banyak. Lalu kita lanjut ke amplitudo yang selanjutnya yaitu sedang. Terlihat bahwa gelombang suaranya itu ataupun getarannya itu berubah mulai sedikit dari yang sebelumnya tadi. Dan kita lanjut ke amplitudo yang minimum. Di sini tidak terdapat gelombang maupun getaran yang dihasilkan. Lalu kita ubah frekuensinya menjadi 500 Hz dan posisi orangnya kita ubah ke sebelah kanan. Di sini gelombang suara maupun getarannya itu masih banyak tetapi tidak banyak daripada menggunakan frekuensi 1000 Hz. Apabila menggunakan amplitudo yang sedang, gelombang suaranya pun lebih sedikit daripada yang sebelumnya tadi. Dan apabila menggunakan amplitudo yang minimum, tidak terdapat gelombang suaranya. Lalu kita ubah lagi frekuensinya menjadi 250 Hz. Dan posisi orangnya diubah ke tengah. Gelombang suara yang dihasilkannya pun sedikit dan pelan suaranya. Lalu kita lanjut ke amplitudo yang sedang. Gelombang suara yang dihasilkan pun sangat sedikit dan hampir tidak terdengar. Lalu kita menggunakan amplitudo yang minimum. Seperti yang kita ketahui bahwa menggunakan amplitudo yang minimum tidak terdapat pola gelombang maupun tidak terdapat getaran. Lalu kita lanjut ke percobaan yang ketiga yaitu pengaruh gelombang suara dan sudut. Pertama kita menggunakan frekuensinya 500 Hz dan menggunakan sudut temboknya 0 derajat dengan amplitudo yang maksimum. Di sini terlihat bahwa pola gelombang dan getarannya pun banyak. Lalu kita lanjut menggunakan sudut temboknya 45 derajat. Terlihat bahwa pola gelombang dan getaran yang dihasilkan masih banyak, tetapi ada sebagian gelombang suaranya yang memantul kembali ke sumber bunyi. Lalu kita lanjut ke menggunakan sudut tembok yang 90 derajat. Di sini terlihat bahwa semua gelombang suaranya itu memantul kembali ke sumber bunyinya karena terhalangi oleh sudut temboknya tersebut. Lalu kita lanjut menggunakan frekuensinya tetap 500 Hz, tetapi menggunakan amplitudonya yang minimum. Yang pertama kita menggunakan sudut temboknya 0 derajat.
terlihat jelas bahwa tidak ada gelombang suara yang dihasilkan sedikit pun. Kita lanjut ke sudut tembok yang kedua, yaitu 45 derajat. Di sini tetap tidak ada gelombang suara yang dihasilkan. Lalu kita ubah lagi ke sudut temboknya 90 derajat. Dan tetap tidak ada gelombang suara yang dihasilkan sedikit pun. Lalu kita melakukan percobaan yang terakhir, yaitu pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Pada percobaan kali ini dilakukan 2 kali pengulangan, masing-masing tuh menggunakan tekanan yang berbeda-beda, yaitu yang pertama menggunakan tekanannya 1 atm dan yang kedua menggunakan tekanannya 0 atm. Pertama kita menggunakan tekanan yang 1 atm dulu. Lalu kita beri udara di dalam boxnya. Di sini terlihat bahwa gelombang bunyinya yang di dalam box itu banyak, tetapi yang di luar itu sedikit. Namun pendengar itu masih dapat mendengar gelombang suara yang dihasilkan tersebut. Lalu kita lanjut ke menggunakan tekanan yang 0 atm. Kita reset terlebih dahulu. Lalu kita beri udara di dalam boxnya. Di sini terlihat bahwa tidak ada sedikit pun gelombang suara yang dapat didengar oleh pendengar. Gelombang suaranya itu tidak sedikit yang ada di dalam boxnya, dan yang di luarnya itu tidak ada sedikit pun yang keluar. Demikianlah simulasi praktikum saya yang berjudul gelombang bunyi. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.